Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Davia dengan NIM 1910121722013 dari kelas A01, anggota kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila dari kelas A01 dengan NIM 191012722014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Dia Putri dengan NIM 191012712004 dari kelas A01. Pada slide ini kita akan membahas mengenai identitas anak dengan kelainan majemuk yang telah kami lakukan identifikasi dan asesmen sebelumnya. Nama anak adalah Syifa. Tempat dan tanggal lahirnya adalah Martapura 10 Februari 2010, yang berarti sekarang ia telah berusia 11 tahun. Berjenis kelamin perempuan dan beragamakan Islam. Berstatus anak kandung, anak ketiga dari 3 bersaudara. Sekolah di SLB Negeri 1 Martapura dan sekarang ia berada di kelas 2. Beralamatkan di Jalan SMP 3, Komplek Indah Jaya Permai. Pada slide ini kita akan membahas mengenai riwayat kelahiran dan perkembangan anak, dari riwayat kelahiran, perkembangan masa balita, perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan hingga perkembangan pendidikan. Yang pertama kita membahas riwayat kelahiran anak, bahwasanya perkembangan pada masa kehamilannya itu normal. Usia kandungan saat itu 8 bulan, dengan riwayat proses kelahiran operasi yang ada di rumah sakit dibantu oleh dokter. Gangguan yang terjadi pada saat bayi lahir adalah Syifa tidak menangis. Dan tanda-tanda kelainan pada bayi yang lain adalah tidak mendengar pada saat dipanggil dan matanya tidak fokus. Kemudian aspek yang kedua, perkembangan masa balita, yaitu Syifa menyusu dengan ibunya hingga umur 2 bulan. Dan minum susu kaleng hingga sekarang, sehingga usianya 11 tahun dia masih minum susu kaleng dengan imunisasi yang lengkap dan pemeriksaan yang secara rutin. Hanya saja kualitas makanannya masih tergantung pada bubur, tapi sedikit demi sedikit sudah dibiasakan untuk memakan nasi. Dan kuantitas makan yang dimakan oleh anak pun juga tergantung dari mood anak. Jika anak sedang tidak ingin makan, maka kuantitas makannya sedikit, seperti itu. Dan kesulitan makannya yaitu tergantung dari mood anak itu sendiri. Kemudian untuk perkembangan fisik, Syifa ini masih belum bisa berdiri, berjalan karena ia mengalami kekakuan pada kedua kakinya atau kedua tungkai kakinya. Dan kesulitan gerakan yang dialami adalah itu tadi, tidak bisa berdiri dan berjalan. Kemudian status gizi balita juga kurang baik, dan riwayat kesehatan yang pernah dialami oleh Syifa adalah pernah kejang sebanyak 2 kali, dan penggunaan tangan yang lebih dominan dari Syifa adalah tangan kiri. Kemudian untuk perkembangan bahasa yang ketiga, yaitu ia dapat meraba atau berceloteh pada umur 5 tahun, mengucapkan satu suku kata yang bermakna misalnya seperti pak, ibu, atau yang lainnya pada umur 8 tahun, berbicara dengan satu kata bermakna pada umur 8 tahun pula. Dan ia juga masih belum bisa berkomunikasi dengan baik, oleh karena itu berbicara dengan kalimat lengkap sederhananya juga belum bisa sempurna. Untuk perkembangan sosial, hubungan dengan saudaranya baik, hubungan dengan temannya pun sebenarnya kurang karena anak lebih suka menyendiri berdasarkan hasil dari wawancara kami dengan orang tuanya. Hubungan dengan orang tua juga baik. Untuk hobi, belum terlihat ia memiliki hobi apa, namun keluarganya mengatakan Syifa memiliki minat khusus ketika melihat buku. Untuk perkembangan pendidikan yang terakhir aspeknya, yaitu ia masuk TK pada umur 6 tahun, lama pendidikan di TK selama 1,5 tahun, dan kesulitan selama di TK tidak ada. Masuk SD umur 8 tahun, kesulitan juga tidak ada. Pernah tidak naik kelas juga tidak pernah. Namun pelayanan khusus yang pernah diterima oleh anak di sekolah ini tidak ada atau belum ada. Kemudian pada slide ini kita akan membahas 2 hal, yaitu mengenai hubungan anak dengan orang tua dan tanggapan orang tua terhadap anak. Untuk pertama, yang masalah hubungan orang tua dengan anak, yang pasti kedua orang tua Syifa masih tinggal bersama dan tinggal dalam satu rumah. Begitu pula dengan Syifa yang tinggal satu rumah dengan mereka. Syifa juga diasuh dari kecil sehingga sekarang dengan orang tuanya tanpa bantuan seperti pengasuh atau wali dan lain sebagainya. Kemudian Syifa ini juga adalah anak ketiga dari 3 bersaudara yang ada di keluarga tersebut. Dan kesulitan orang tua terhadap anak adalah tidak ada. Mereka sangat menyayangi anaknya, namun mereka hanya memiliki harapan hingga saat ini untuk anaknya dapat berjalan nanti suatu saat.
Materi selanjutnya yaitu data orang tua. Data ayah, nama ayah Saidi Nur, umur 50 tahun, agama Islam, status ayah kandung, pendidikan tertinggi SMA sederajat atau aliyah, pekerjaan pokok swasta, alamat tinggal Jalan SMP 3 Komplek Indah Jaya Permai. Data ibu, nama ibu Halimatus Sadiah, umur 50 tahun, agama Islam, status ibu kandung, pendidikan tertinggi SMA sederajat, pekerjaan pokok sebagai ibu rumah tangga, alamat tinggal Jalan SMP 3 Komplek Indah Jaya Permai. Selanjutnya, analisis hasil identifikasi. Berdasarkan hasil instrumen identifikasi dan informasi perkembangan anak yang kami lakukan kepada anak bernama Sipa di lapangan, di mana Sipa memiliki hambatan majemuk yang lebih dominan pada hambatan tunadaksa dengan jenis cerebral palsy dan hambatan tunagrahita. Karena dari instrumen dan informasi perkembangan anak sendiri, Sipa menunjukkan kelemahan yang lebih dominan pada tunadaksa dengan jenis cerebral palsy dan tunagrahita. Selanjutnya, kesimpulan hasil identifikasi. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa Sipa memiliki hambatan cerebral palsy dan tunagrahita dapat dilihat dari perkembangan anak yang lebih mengarah ke cerebral palsy paraplegia karena anak mengalami kelumpuhan pada kedua kaki dan juga tunagrahita. Selain itu, dari hasil wawancara, ibunya juga berkata Sipa pernah didiagnos tunagrahita oleh seorang psikolog. Dan juga dari perkembangan anak lebih melekat terhadap hambatan intelektual seperti untuk kegiatan sehari-hari anak masih perlu dibantu orang tua. Saran kami terhadap hasil identifikasi Sipa agar orang tua Sipa lebih konsisten untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Karena gurunya yang jarang berkunjung, maka orang tua Sipa lah yang lebih memberikan perhatian terhadap Sipa. Untuk materi selanjutnya, gambaran layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19 akan dijelaskan oleh Indriani Widya Putri. Selanjutnya di sini saya menjelaskan itu ada profil sekolah, di mana nama sekolahnya itu di SLB Negeri 1 Martapura, NPSN-nya 30314336, alamat Canda Kirana, kode pos 70651, desa atau kelurahan yaitu Indrasari, kecamatan atau kota yaitu di Martapura, kabupaten kota atau negara itu di Banjar, provinsi atau luar negeri yaitu di Kalimantan Selatan, status sekolah negeri, jenjang pendidikan SLB. Yang kedua yaitu ada kurikulum sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada guru wali kelas bahwa kurikulum sekolah yang digunakan adalah kurikulum K13. Tetapi di sini guru juga menyesuaikan tingkat kemampuan siswanya dalam hambatan yang dimiliki anak. Dan guru juga lebih menyederhanakan suatu pembelajaran sesuai dengan hambatan yang dimiliki siswanya. Itu ada layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara layanan interpretasi kami kepada guru wali kelas bahwa dalam perencanaan pembelajaran kurikulum yang digunakan kurikulum K13, dan dalam perencanaan pembelajaran dibuat secara terarah dan terorganisir, yaitu guru menyediakan atau membuat silabus dan RPP yang menyesuaikan dengan kekurangan dan kemampuan anak miliki. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara layanan intervensi kami kepada guru wali kelas bahwa pelaksanaan pembelajaran dan pengolahan kelas dari guru kelas dibuat senyaman mungkin untuk siswanya agar siswanya dapat termotivasi untuk belajar di kelas. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang diterapkan oleh gurunya tidak hanya metode ceramah saja tapi juga melakukan metode mengisahkan peristiwa yang nyata di kehidupan sehari-hari, dan metode tanya jawab ini biasanya guru memberikan pertanyaan atau sebuah kuis kepada siswanya. Jika dapat menjawab maka guru memberikan hadiah untuk siswanya yang menjawab agar si siswa tidak merasa bosan saat belajar dan meningkatkan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Lalu untuk pendekatan pembelajaran lebih berpusat ke guru karena guru tersebut yang utama dalam memegang kontrol proses pembelajarannya baik dari materi atau bahan ajarnya dan waktu sehingga dapat
stimulus perkembangan siswa dalam belajarnya. Berikutnya, pada prinsip pembelajaran untuk masa pandemi ini melakukan prinsip pembelajaran individual karena siswa seperti ini perlu memperoleh perhatian lebih kepada gurunya, dan juga dengan adanya ini guru dapat mengetahui perkembangan setiap siswanya secara optimal dalam proses belajar. Dari semua itu, guru membuat media pembelajaran karena siswa ini membutuhkan belajar dengan sebuah media yang dapat membantu siswa dalam memahami suatu materi dalam pembelajaran. Media yang digunakan juga menyesuaikan pada kondisi anak, seperti pada masa pandemi ini guru mengirim berupa video pembelajaran yang menarik untuk siswanya. Lalu jika dilakukan di kelas, media pembelajaran yang disediakan berupa gambar-gambar, miniatur, benda asli yang dapat dilihat siswa secara langsung, dan juga menyediakan video pendek pembelajaran untuk siswanya. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada guru wali kelas, dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan seluruh kegiatan siswa dari proses awal sampai akhir. Dan untuk memperoleh penilaian kepada siswa dilakukan seperti pada sekolah umumnya, ada ulangan harian dan ulangan per semester. Biasanya dalam evaluasi guru merupakan bentuk tes atau soal tertulis, dan soalnya lebih banyak dalam bentuk pilihan ganda, baik pembelajaran tatap muka maupun online atau daring. Tetapi secara online daring ini anak dibantu oleh orang tua dalam mengevaluasi. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada program kekhususan. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada guru wali kelas bahwa program kekhususan yaitu memberikan program bina diri dan bina geraknya. Dalam tutur gurunya, penerapan bina diri seperti siswa dilatih dan diajarkan dalam merawat diri, yaitu cara melakukan mencuci tangan sendiri, melakukan makan sendiri, mandi sendiri, dan menggosok gigi sendiri. Lalu pada bina gerak dari motorik halusnya seperti memegang pensil dan menulis dan melakukan gerakan buka tutup tangan. Untuk motorik kasarnya seperti melakukan gerakan olahraga yang dibimbing oleh guru penjaskesnya. Kedua yaitu ada keterampilan vokasional. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada guru wali kelas bahwa di sekolah ini tersebut melaksanakan layanan pengembangan pada keterampilan vokasional bagi siswanya. Untuk pengembangan keterampilan vokasional di sekolah ini terdiri dari tata boga, menjahit, kecantikan, dan kerajinan barang-barang bekas. Lalu dalam pengembangan keterampilan vokasional ini dilakukan sesuai dengan bakat atau minat siswanya. Tetapi dalam pengembangan ini dilaksanakan pada siswa pada SD, sekolah dasar dari kelas 4, 5, 6, SMP, SMA. Untuk SD di bawah kelas 4 seperti kelas 1, 2, dan 3 masih belum diterapkan kepada siswanya. Ada kebutuhan sarana dan sarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap guru wali kelas, untuk kebutuhan sarana dan prasarananya dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam bahan pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran sudah cukup baik diterapkan ke siswa, baik dilakukan tatap muka maupun online atau daring. 6. Ada kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap guru wali kelas, kendala yang dihadapi guru pastinya dalam pelaksanaan pembelajaran, karena guru melakukan dengan daring, tidak secara langsung, jadi sulit untuk mengetahui perkembangan anak dalam pembelajaran. Lalu guru tersebut mengunjungi anak sekitar setengah sebulan sekali karena sulit untuk menentukan jadwal orang tua dan guru yang memiliki kesibukan lain, yaitu layanan intervensi orang tua. Yang pertama ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap orang tua bahwa selain guru memberikan bahan materi maupun praktek yang akan dilakukan anaknya melalui daring atau online, dan juga dilakukan pembelajaran secara tatap muka untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran, di mana guru melakukan kunjungan selama setengah sebulan sekali. Dan dalam penunjang pendampingan perkembangan anak, orang tua juga berperan untuk membantu agar anak dapat mengulang bahan pembelajaran serta kebiasaan yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh gurunya.
Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap orang tua, kendala yang dihadapi orang tua anak tidak ada karena di sini dapat dilihat orang tuanya sangat antusias dalam membantu anak dalam proses pembelajaran. Jadi orang tua anak tidak terasa ada kendala dialami saat mendampingi anak dalam belajar. Malah orang tua anak sangat mendampingi anak sangat senang karena merasa saat mendampingi seperti bermain dengan anaknya. Dan untuk bahan pembelajaran sudah disediakan oleh orang tua untuk anak seperti buku-buku bahan pelajaran. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap orang tua, bahwa orang tua sangat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung saat pembelajaran anak seperti orang tua dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembelajaran ketika guru memberikan tugas secara daring atau online yang melalui handphone, dan juga orang tua menyediakan buku-buku yang bergambar sebagai bahan pelajaran. 4. Yaitu layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada orang tua bahwa sebelum masa pandemi ini orang tua sangat rutin melakukan layanan terapi di tempat terapi. Terapi yang dilakukan waktu itu seperti terapi okupasi, di mana memampukan kembali seperti sistem otot, saraf, gerakan, dan kemampuan motoriknya. Tetapi pada masa pandemi ini orang tua berhenti melakukan terapi ke tempat terapinya. Sekarang orang tua lebih memilih menterapi sendiri kepada anaknya, dan juga orang tua anak juga melakukan metode terapi yang menggunakan garam. Baik, kesimpulan layanan intervensi anak, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru layanan pengembangan diri untuk siswa dengan kelainan majemuk terdiri dari program kekhususan dan keterampilan atau vokasional. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk dalam program kekhususan anak diajarkan untuk bina diri dan bina gerak anak, sedangkan dalam program keterampilan atau vokasional anak diajarkan untuk mengembangkan keterampilan seperti tata boga, menjahit, kecantikan, dan kerajinan barang bekas. Untuk sarannya, pendapat kami tentang sarana dan prasarana yang dilakukan oleh guru harus lebih dimaksimalkan lagi karena gurunya jarang berkunjung ke rumah Syifa, mengingat Syifa memiliki hambatan intelektual yang harus lebih sering diberi pembelajaran yang lebih konsisten agar lebih memahaminya.